Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cahyo dari kelas PS21B. Hari ini saya akan menganalisis sebuah film yang menceritakan tentang tumbuh kembang bayi dari awal hingga umur 1 tahun. Dan 1 tahun dari berbagai negara, yaitu yang pertama seperti dari Tokyo, Jepang, San Francisco, Amerika Serikat, dan negara agrikultur tradisional seperti Afrika dan Mongolia. Saya akan menganalisis 4 poin yang cukup penting dalam tumbuh kembang seorang bayi. Yang pertama refleksnya, yang kedua perkembangan fisiknya, perkembangan motoriknya, dan yang terakhir perkembangan bahasanya. Yang pertama, bagaimana perkembangan refleks dari keempat bayi ini adalah ada perbedaan. Setelah saya melihat film Babies, di sini terdapat perbedaan yang tidak terlalu mencolok. Sebenarnya karena hampir dari keempat bayi tersebut menunjukkan refleks yang biasa ditunjukkan oleh seorang bayi. Kita ambil contoh dari Mary yang berasal dari Jepang. Ketika baru lahir, kakinya dituliskan sebuah aksara Jepang atau kanji oleh ayahnya. Dan ketika ayahnya menuliskan di telapak kaki tersebut, bayi itu menunjukkan refleks jemari yang seperti kita tahu bahwa refleks tersebut disebut juga dengan refleks Babinski, yaitu refleks di mana bayi ketika mendapat rangsangan atau sentuhan di telapak kakinya, ia akan menunjukkan gerakan jari jemarinya, menggerakkan jari jemarinya atau jari-jari lah pokoknya. Kita juga dapat melihat perkembangan refleks dari poni, bayi yang berasal dari Afrika. Ia ketika ada suatu adegan di mana ibunya menyodorkan payudaranya untuk memberi ASI kepada bayinya, dan ketika pipinya dan payudara sang ibu bersentuhan dengan pipi bayi tersebut, bayi tersebut menunjukkan refleks langsung menghisap payudara ibunya. Dan seperti yang kita tahu, ini adalah refleks di mana ketika bayi mendapatkan rangsangan di pipi atau bahkan di ujung pangkal mulutnya, itu akan otomatis dia menghisap benda tersebut. Bagaimana perkembangan fisik dari bayi ini memiliki perkembangan fisik yang hampir sama rata, namun ada suatu perbedaan yang terbilang mencolok, di mana bayi yang berasal dari Afrika memiliki tubuh yang lebih besar. Mungkin yang dapat dilihat seperti balita, bukan pada umur 0 sampai 12 bulan, tapi seperti itu tubuh balita dan seperti balita deh. Dan mungkin ini dipengaruhi oleh genetik orang tuanya, dimana bahwa yang saya tahu orang Afrika itu memiliki tubuh yang lebih besar dibanding negara-negara yang lainnya seperti negara Amerika gitu. Selanjutnya ada perkembangan motorik dari keempat bayi. Yang pertama, ada 2 perbedaan yang terdapat di keempat bayi ini. Yang pertama, bagi perkembangan motorik bayi yang berasal dari San Francisco itu, dia orang tuanya menggunakan alat untuk merangsang sistem motoriknya, di mana ada suatu adegan sedang memberikan suatu alat yang merangsang sistem motoriknya dengan agar ia bisa menggerakkan kakinya loncat-loncat dan dengan keadaan aman dan nyaman. Hal ini dapat merangsang motoriknya dengan baik, dan kita juga dapat melihat di perkembangan motorik bayi yang berasal dari Jepang yang bernama Mary, di mana ia dibawa oleh ibunya ke dalam suatu kelas khusus, mungkin khusus untuk mengembangkan sistem motorik seorang bayi. Dan di sana ia dilatih untuk mengembangkan motoriknya. Dan untuk bayi kedua dan bayi lainnya itu seperti yang pertama, yang berasal dari Mongolia, itu karena tinggal di sebuah lingkungan yang termasuk lingkungan agrikultural, di mana motoriknya atau merangsang sistem motoriknya yaitu dengan cara memegang benda di sekitarnya. Dan bahkan ada suatu kan di mana ibunya atau orang tuanya itu membiarkan
ia merangkak di tanah. Hal ini juga seperti yang dialami oleh Tony, jauh di mana ia tinggal di alam bebas, memudahkannya untuk merangsang dan mengembangkan motoriknya dengan bebas. Ia dapat merangsang motoriknya dengan memegang benda-benda di sekitarnya, atau bahkan seperti tadi, atau bahan seperti dia merangkak, dan itu saya rasa berhasil untuk merangsang sistem motorik perkembangan kognitif dari keempat bayi ini. Dari pertama ada adegan bayi yang berasal dari Afrika, di mana yang kita tahu setelah kita lihat dari hal tersebut, Connie jauh tinggal di alam bebas, di mana ia dapat bebas mengeksplorasi banyak hal untuk merangsang rasa ingin tahunya. Agar memuaskan rasa ingin tahunya, jadi ia lebih luas untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Karena Poni jauh dibiarkan dengan bebas mengeksplorasi menjelajah area tersebut, bahkan hingga memasukkan benda yang ia temukan ke dalam permukaan tanah ke dalam mulutnya. Dan orang tuanya pun tidak melarangnya atau mencegahnya, karena itu dianggap sebuah seperti mengembangkannya ini perkembangannya. Dan seperti yang kita lihat, warna hijau tetap baik-baik saja meskipun dia sering memakan benda yang ada di tanah yang mungkin terlihat kotor. Selanjutnya contoh lain juga dapat dilihat dari bayi Mongol, yaitu ia diajak bicara oleh ibunya dalam bahasa lokal dengan nada yang khas sambil menatap sambil ibunya berbicara dengan bahasa lokal lebih, agar si bayi itu seolah-olah bisa merespon perkataan ibunya dengan kayak bergumam, mungkin menceloteh gitu. Terus selanjutnya perkembangan bahasa bayi pada film ini dapat dilihat dari berbagai adegan, seperti ketika pergi jauh berusaha mengikuti irama yang diucapkan oleh ibunya, atau dikenal dengan imitasi seperti irama tersebut merupakan salah satu bentuk interaksi yang dapat mengawali proses perkembangan bahasa dari si ibu. Setiap ibu itu biasanya berbicara dengan irama yang berbeda terhadap anaknya dengan orang lain. Selanjutnya bayi Amerika yaitu Happy. Ia dipangku dan memiliki kebebasan orang tua, yaitu seperti kebiasaan untuk membaca buku. Jadi dia sering sekali bacakan buku sambil dipangku oleh ibunya. Dan ketika dimandikan pun ibunya seperti biasa mengajak ngobrolnya dengan lembut dan juga menatap wajah buah hatinya gitu. Dan menurut saya cara ibu ini cara berbicaranya kepada anaknya ini dengan penuh irama dapat membuat bayi tetap nyaman melihat wajah ibu, dan dia mulai memahami arti kata-kata dan kalimat yang diucapkan oleh ibunya. Ibunya memiliki kesan baik juga mendengar dan menangkap kata-kata yang diucapkan oleh anaknya. Ibunya dalam hal ini berarti bayi juga telah mendapatkan modal bahasa untuk dikembangkan, seperti yang pernah saya dengar di dalam kelas saya. Bayi ini sebenarnya mengerti bahasa kita dan membedakan bahasa-bahasanya, dimana bahasa-bahasa ini dengan bahasa asing. Jadi ketika keempat bayi ini dapat bahasa yang cukup baik, dimana keempat orang tuanya pun selalu mengajak bicara kepada bayinya, sehingga menjadikan mereka memiliki modal untuk mengembangkan kemampuan berbahasa yang mungkin cukup baik. Jadi sekian penyampaian dari analisis saya.
Mohon maaf jika banyak kurangnya dalam penyampaian tutur kata, dan mohon maaf sekali bila penjelasan saya masih kurang dapat dimengerti. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.